Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Aulia Malia dengan NPM 205050054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu basis dan apa itu dimensi pada ruang vektor. Nah, materi yang akan saya bahas pertama mengenai definisi dari basis dalam ruang vektor. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S merupakan himpunan yang memiliki anggota vektor U1, kemudian vektor U2, sampai dengan vektor UN, merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V jika memiliki kedua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu S membangun V, dan syarat yang kedua yaitu S bebas linear. Nah, diingat kembali mengenai syarat untuk bebas linear. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai syarat bebas linear itu jika K1 dikali A1 ditambah K2 dikali A2 sampai dengan KN dikali AN itu sampai dengan 0. Atau ketika kita lakukan determinan pada sebuah matriks, itu hasilnya 0, maka dikatakan bebas linear. Nah, untuk mengetahui materi ini, kita langsung ke contoh soal agar memahaminya materi ini dengan benar. Nah, di sini ada contoh, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut di mana M suatu himpunan memiliki 4 matriks. Di antaranya matriks yang pertama itu ada 3, 6, 3, negatif 6. Matriks yang kedua itu ada 0, negatif 1, 0, negatif 8, negatif 12, negatif 4. Dan matriks yang keempat itu ada 1, 0, negatif 1, dan 2. Dari suatu himpunan ini, kita untuk mengetahui apakah dia suatu basis atau bukan, maka kita lakukan dua syarat tersebut, yaitu membangun di vektor ruang dan harus bebas linear agar dikatakan sebuah basis pada matriks berukuran 2x2. Dan M ini, apakah himpunan ini bebas linear atau tidak? Nah, kita kalikan K1 dengan matriks 1, K2 dikalikan dengan matriks yang kedua, dan K3 dikalikan dengan matriks yang ketiga, dan K4 dikalikan dengan matriks yang keempat. Nah, kita langsung operasikan saja. K1 dikali dengan 3, hasilnya 3K1, K2 dikalikan dengan 0, hasilnya 0, K3 dikali dengan 0, hasilnya 0, K4 dikalikan dengan 1, hasilnya K4. Kemudian, K1 dikali dengan negatif 1 itu hasilnya negatif K2, dan K3 dikalikan dengan negatif 8, itu hasilnya negatif 8K3, K4 dikalikan dengan 1, hasilnya 3K1, negatif 1 dikali K2, hasilnya negatif K2, negatif 12K3 dikalikan, hasilnya 12, negatif 12K3, dan K4 dikali dengan negatif 1, itu hasilnya negatif K4. Dan yang terakhir, negatif 6K1 dikali negatif 6 dikali dengan K1, itu hasilnya negatif 6K1, negatif 1 dikali dengan K2, itu hasilnya K2 dikali dengan 0, itu hasilnya 0, K3 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya negatif 4K3, dan K4 dikalikan dengan 2, itu hasilnya 2K4, itu sama dengan A, B, C, D. Kemudian kita rubah ini menjadi matriks. Nah, kita rubah menjadi matriks seperti ini. Kok jadi gini? Kok jadi beda dengan yang tadi? Kita lihat penjelasannya. Nah, misalnya ada suatu matriks, itu ada K1 ditambah dengan K2,
kemudian K2 ditambah dengan K3, kemudian K3 ditambah dengan K4, dan K1 ditambah dengan K4. Itu sama dengan A, B, C, D. Lalu untuk matriksnya. Nah, jika seperti ini, untuk merubahnya ke seperti contoh tadi, itu gampang. Sebetulnya tinggal lihat di sini koefisien dari K1-nya berapa? 1. Koefisien dari K2-nya 1. Koefisien dari K1, K3-nya ada tidak? Jika tidak ada, kita tulis 0. Kemudian koefisien dari K4 ada tidak? Di sini tidak ada, maka kita tulis juga 0. Selanjutnya di sebelah kanan yang atas, K1-nya ada tidak? Tidak, maka kita tulis 0. Koefisien dari K2-nya ada, kita tulis 1. Koefisien dari K3-nya ada 1, dan koefisien dari K4 itu nggak ada, maka kita tulis 0. Kemudian yang ketiga, di sini K1 dan K2-nya tidak ada, yang ada K3 dan K4, maka untuk K1 dan K2 itu kita tulis 0. Dan K3 dan K4-nya tinggal tulis koefisiennya 1, 1. Dan yang terakhir, K1-nya ada koefisiennya 1. Koefisien dari K2-nya ada tidak? Di sini tidak ada, maka kita tulis 0. Koefisien dari K3-nya juga tidak ada, kita tulis 0. Dan koefisien dari K4-nya ini ada, kita tulis 1. Sama dengan A, B, C, D. Maaf, ini dikalikan dengan K1, K2, K3, dan K4. Nah, seperti ini. Ini, contoh ini, itu sama dengan contoh yang diberikan. Nah, sama dengan contoh yang di sini. Kemudian, dengan menyatakan setiap unsur pada kedua matriks diperoleh sistem persamaan linearnya menjadi 3, 0, 0, 1, kemudian 6, negatif 1, negatif 8, 0, 3, negatif 1, negatif 12, negatif 1, negatif 6, 0, negatif 4, 2, dikalikan dengan K1, K2, K3, K4, itu sama dengan A, B, C, D. Nah, ternyata setelah kita hitung, matriks ini memiliki koefisien, matriks koefisiennya itu setelah menggunakan determinan, itu hasilnya sama dengan 48. Nah, dengan demikian, determinan pada matriks ini, atau determinan matriks koefisien ini tidak sama dengan 0. Artinya, SPL ini memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D-nya. Nah, maka dari itu, M ini membangun matriks dengan ordo 2x2 karena memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D.
Nah, ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, dengan determinan MK atau matriks koefisiennya itu tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linier itu homogen, mempunyai solusi tunggal. Nah, jadi bebas linier. Nah, contoh ini ternyata memenuhi kedua syarat tadi mengenai dua syarat basis, yaitu membangun di ruang vektor dan S bebas linier. Nah, jika dapat disimpulkan karena M memiliki bebas linier dan membangun M2 kali 2 artinya memenuhi dua syarat yang tadi saya sebutkan, maka ini dikatakan sebuah basis. Namun ingat, basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Seperti itu. Nah, kemudian materi yang akan dibahas selanjutnya mengenai dimensi. Nah, di sini saya akan ruang vektor bukanlah 0, V, disebut dimensi terbatas. Bukan 0. Bukan 0, itu disebut dengan dimensi terbatas atau finite dimensional. Nah, jika mengandung sebuah kumpulan terbatas dengan vektor 1, vektor V1, ya, kemudian V2 sampai dengan vektor Vn yang membentuk sebuah basis. Jika tidak ada kumpulan yang tersedia, maka disebut dimensi tak terbatas dengan notasinya V atau dimensi V. Kemudian untuk contohnya di sini ada dimensi ruang vektor atau Rn, di mana N-nya ini adalah basis standar memiliki N vektor, kemudian dimensi Pn atau dim Pn sama dengan itu N tambah 1 basis standar yang memiliki N tambah 1 vektor. Dan dim Mn, di mana Mn-nya itu adalah basis standar yang memiliki Mn vektor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini, carilah atau berapakah dimensi dari matriks ini. Matriks ini memiliki ada 4 persamaan. Yang pertama, persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah dengan 2x2 dikurangi x3 tambah dengan x5 sama dengan 0. Kemudian negatif x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0. X1 ditambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0. Dan persamaan yang terakhir, x3, x4, x5 sama dengan 0. Nah, kita buat persamaan ini menjadi sebuah matriks seperti yang dicontohkan pada materi mengenai basis. Maka kita rubah menjadi 2x1, tinggal tulis koefisiennya yaitu 2, koefisien dari x2-nya itu 2, koefisien dari x3 ini negatif 1. Kemudian di sini tidak ada x4-nya, maka kita tulis 0. Kemudian koefisien dari x5-nya 1. Dan persamaan yang kedua, kita tulis koefisien yang x1-nya yaitu negatif 1, koefisien dari x2-nya negatif 1, koefisien dari x3-nya yaitu 2, koefisien dari x4-nya itu ada negatif 3, dan koefisien dari x5-nya itu 1. Dan persamaan yang ketiga, x1-nya koefisiennya itu 1, koefisien dari x2-nya juga 1, koefisien dari x3-nya negatif 2, di sini juga sama seperti di persamaan yang pertama, tidak ada x4, maka kita tulis 0. Kemudian, koefisien dari x5 itu negatif 1. Dan persamaan yang terakhir, di sini tidak ada x1 dan x2, maka kita tulis x1 dan x2-nya 0, 0, dan x3-nya koefisiennya 1, koefisien dari x4-nya juga 1, koefisien dari x5-nya juga 1.
Kemudian selanjutnya akan kita apakan matriks eliminasi Gauss-Jordan untuk membuat matriks tersebut menjadi matriks epsilon tereduksi. Matriks ini kemudian menjadi seperti ini. Nah, di sini kan belum ada satu utama, maka kita cari terlebih dahulu satu utamanya menjadi seperti ini. Kemudian hasilnya itu harus memenuhi syarat yang terdapat pada cara eliminasi Gauss-Jordan. Nah, setelah menggunakan cara Gauss-Jordan itu akan seperti ini. Hasil matriksnya yaitu 1, 1, negatif 2, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 0, 0, 0, dikali dengan X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan 0. X4 sama dengan 0, X3 sama dengan negatif 5, X1 tambah X2, negatif 2X3 dikurangi X5 sama dengan 0. Jika X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, maka X3 sama dengan negatif T dan X1 negatif S dan negatif T. Solusi umumnya X1 sama dengan negatif S, negatif T, kemudian X2-nya S, X3-nya negatif T, dan X4-nya sama dengan 0, dan X5-nya sama dengan T. Nah, hasilnya, untuk ini kita juga bisa membuat dalam bentuk vektor yang dapat ditulis menjadi X1, X2, X3, X4, X5, itu sama dengan negatif S, negatif T, S, negatif T, 0, dan T, seperti ini, yang ini. Kemudian negatif S, 0, 0, 0, dan negatif T, 0, negatif S, 0, dan T. Itu sama dengan negatif 1, 1, 0, 0, 0, 0, negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Nah, bentuk seperti ini itu juga bisa dikatakan bebas linier. Maka dari itu V1 ini dan V2 ini dapat dikatakan sebagai basisnya. Dan untuk matriks ini memiliki dimensi sebanyak 2 dengan basisnya V1-nya ini negatif 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 negatif 1, 0, negatif 1, 0, dan 1. Nah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai basis dan dimensi. Mungkin nanti saya akan tambahkan beberapa contoh lainnya untuk kalian kerjakan di rumah agar melatih kalian dalam menentukan nilai basis dan dimensinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.